Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada pertemuan kali ini, saya masih membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bagian kedua, sehingga kompetensi dasarnya masih sama ya dengan yang kemarin, yaitu menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta permasalahan dan cara mengatasinya, juga menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta cara mengatasinya. Adapun pada bagian kedua ini, saya akan lebih fokus dalam membahas pembangunan ekonomi. Dengan pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi, yang kedua yaitu perbedaan dan persamaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga yaitu perencanaan pembangunan ekonomi, yang keempat yaitu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yang keenam adalah masalah dalam pembangunan ekonomi. Yang tujuh tentang kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir adalah dampak pembangunan ekonomi. Nah, agak banyak ya. Kita bahas satu persatu dahulu. Kita mulai dari pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk atau masyarakat di sebuah negara dalam jangka yang panjang, yang disertai dengan perubahan yang fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi tersebut akan memberikan perubahan pada masyarakat, baik dari sisi teknologi, pola pikir masyarakat, maupun kelembagaan. Nah, definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi itu merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik, yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus-menerus berlangsung dalam jangka panjang. Itulah yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Adapun perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang pertama kalau pembangunan ekonomi itu merupakan peningkatan kualitas hasil produksi. Kualitas hasil produksinya ya, sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi itu hanya kenaikan jumlah. Nah, jumlah hasil produksi yang berupa barang dan jasa. Sekali lagi kalau pembangunan itu yang meningkat adalah kualitasnya, kalau pertumbuhan hanya jumlahnya saja. Yang kedua, pembangunan ekonomi itu kenaikan jumlah GNP persentasenya lebih besar daripada jumlah penduduknya. Jadi kenaikan persentase GNP-nya itu lebih besar daripada kenaikan jumlah penduduknya. Nah, sedangkan kalau pada pertumbuhan ekonomi itu, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun dan memperhatikan apakah kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada kenaikan jumlah penduduk. Kemudian, perbedaan yang ketiga, pada pembangunan ekonomi, peningkatan GNP dari tahun ke tahun itu disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Nah, ada perubahan struktur ekonomi dari tradisional menjadi modern, serta ditandai dengan adanya perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan jika pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP dari tahun ke tahun itu tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan juga tidak disertai dengan kemajuan perkembangan iptek. Perbedaan yang keempat, kenaikan GNP pada pembangunan ekonomi itu disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakatnya sejahtera. Juga adanya pemerataan pendapatan dan pertumbuhan jumlah penduduk. Sedangkan kalau pada pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP itu tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mungkin kenaikan GNP pada pertumbuhan ekonomi itu disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan di sekelompok masyarakat saja, sehingga tidak diikuti oleh kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, itu perbedaan antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita ke persamaan. Apa sih persamaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Yang pertama yaitu keduanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Nah, keduanya kan memang merupakan bagian dari bidang ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu pokok permasalahan akhirnya adalah sama, yaitu besarnya pendapatan per kapita. Persamaan yang ketiga yaitu pemerintah memerlukan dukungan rakyat, baik pada pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi. Nah, yang keempat, keduanya sama-sama berdampak pada kesejahteraan rakyat. Adapun perencanaan pembangunan ekonomi adalah awal dari membangun ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam hal ini, membenahi pembangunan ekonomi menjadi yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Setiap negara itu memiliki perencanaan pembangunan ekonominya sendiri-sendiri. Nah, di Indonesia, perencanaan pembangunan ekonomi itu termasuk ke dalam perencanaan pembangunan nasional yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kalian nanti ingin tahu apa isi dari undang-undang ini, silahkan klik tautan di kolom deskripsi di bawah ini, nanti akan saya berikan linknya, agar kalian bisa mengakses untuk membuka isi dari Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi yang pertama adalah struktur ekonomi. Perkembangan ekonomi dapat diukur dari perubahan sektor yang menyumbang kontribusi terbesar dalam pendapatan nasional. Contohnya, pergeseran dari sektor pertanian menjadi sektor industri. Nah, yang kedua adalah pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi ini erat kaitannya dengan pendapatan per kapita. Jika pendapatan per kapita itu semakin naik, pasti disebabkan oleh perekonomian yang stabil. Artinya, kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Yang ketiga yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Nah, IPM ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks ini dibentuk oleh 3 dimensi dasar ya, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak yang dapat dilihat berdasarkan pendapatan per kapita, angka harapan hidup, dan durasi lamanya sekolah. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi ini. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia ini menjadi faktor yang sangat penting terhadap tinggi rendahnya pembangunan ekonomi. Yang kedua adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya juga dalam pembangunan ekonomi, karena umumnya negara yang sedang dalam tahap perkembangan sangat bergantung pada sumber daya alam dalam pembangunan negaranya. Yang ketiga yaitu sumber daya modal. Contohnya itu berupa barang yang penting untuk perkembangan serta kelancaran dalam pembangunan ekonomi. Sebab barang modal ini juga bisa untuk meningkatkan dan memperbaiki produksi. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat, khususnya di bidang teknologi. Hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, yang kelima yaitu budaya. Budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan.
tetapi juga bisa saja mungkin menjadi penghambat pembangunan jika tidak disikapi dengan benar. Sehingga atas budaya yang kita miliki, kita hormati dan kita kembangkan secara benar. Selanjutnya, apa saja sih biasanya masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi? Nah, sebelum kita ke masalah-masalahnya, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri negara berkembang. Karena dengan tahu ciri-ciri negara berkembang, kita akan lebih dapat merumuskan masalah-masalah pembangunan ekonomi itu secara tepat. Ciri-ciri negara berkembang yang pertama itu tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi. Yang kedua yaitu tingkat penganggurannya tinggi. Yang ketiga adalah tingkat produktivitasnya rendah. Kemudian kualitas hidupnya rendah. Selanjutnya kebergantungan pada sektor pertanian atau sektor primer itu sangat tinggi. Kemudian informasi yang diterima juga biasanya tidak sempurna. Sehingga tingkat kebergantungan pada angkatan kerja juga tinggi. Kemudian ada lagi ketergantungan tinggi pada perekonomian eksternal yang rentan. Nah, jika negara-negara itu memiliki ciri-ciri seperti ini, kemungkinan negara tersebut masih terkategori negara berkembang seperti di Indonesia. Nah, pada negara berkembang ini biasanya muncul masalah-masalah yang ditimbulkan dari ini semua. Adapun permasalahan ekonomi yang biasanya dihadapi di negara berkembang yang pertama yaitu standar hidup rendah. Standar hidup rendah itu bagaimana? Standar hidup rendah itu misalnya ya yang penting hidup aja. Contoh ya misalnya ya yang penting punya tempat tinggal. Apakah tempat tinggal itu layak atau tidak itu tidak menjadi masalah. Yang penting pergi ke kota aja, nanti di sana tinggal di mana itu tidak dipermasalahkan di awal dia berangkat. Nah, itu yang namanya standar hidup rendah. Jadi, yang penting ada tempat tinggal tanpa memperhatikan kelayakan dari tempat tinggal itu layak atau enggak sebagai tempat hunian. Nah, itu yang dimaksud dengan standar hidup rendah. Yang kedua yaitu tingginya pertumbuhan penduduk. Yang ketiga yaitu tingginya pengangguran. Nah, jika pengangguran ini tinggi maka akan terjadi ketergantungan tadi, ketergantungan terhadap angkatan kerja. Yang keempat, tingginya kemiskinan. Nah, ini dampak dari tingginya pengangguran itu yang mengakibatkan tingkat kemiskinan itu naik. Yang kelima, maka adanya tingkat produksi yang rendah. Nah, adanya produksi yang rendah, kemudian juga adanya tingkat pendidikan yang rendah, karena dianggap pendidikan itu tidak penting. Yang penting adalah bekerja tanpa memandang skill ataupun pendidikan. Nah, itu biasanya masalah-masalah yang dihadapi oleh negara berkembang. Untuk menyusun kebijakan dan strategi pembangunan, Indonesia telah membuat rencana 5 tahunan untuk pembangunan ekonomi yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. RPJM ini diprogramkan mulai tahun 2005 sampai tahun 2025 dengan dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu RPJM pertama yaitu tahun 2005 sampai 2019. RPJM ini melakukan penataan ulang terhadap sistem perekonomian di wilayah Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. RPJM yang kedua yaitu tahun 2010 sampai 2014, di mana pada RPJM 2 ini lebih memantapkan pada proses penataan ulang dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. RPJM yang ketiga yaitu tahun 2015 sampai 2019 lebih memfokuskan pada penyempurnaan terhadap penataan ulang dan memfokuskan pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan pengembangan iptek untuk meningkatkan daya saing perekonomian negara. Nah, RPJM yang keempat yaitu tahun 2020 sampai tahun 2025 yaitu bertujuan untuk mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur dengan mencapai
tingkat tertinggi dari daya saing kompetitif perekonomian yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya manusia yang berkompeten dan berdaya saing. Adapun dampak dari pembangunan ekonomi itu saya bagi menjadi dua sisi ya. Yang pertama adalah dampak positif dari pembangunan ekonomi. Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian itu akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu dengan adanya pembangunan ekonomi itu dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, dengan terciptanya lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi itu secara langsung akan memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Kan udah dapat pekerjaan nih, berarti kan akan mempengaruhi pendapatan nasional. Yang keempat, yaitu melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan menjadi semakin beragam dan juga dinamis. Nah, yang kelima, pembangunan ekonomi ini kan menuntut adanya peningkatan kualitas SDM, sehingga dimungkinkan jika kualitas SDM itu meningkat, maka ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang pesat, sehingga makin meningkat kesejahteraan masyarakat. Adapun dampak negatif dari pembangunan ekonomi yang pertama yaitu dengan adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik, biasanya itu mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Nah, ini yang harus dihindari. Yang kedua yaitu industrialisasi yang muncul akibat adanya pembangunan ekonomi itu biasanya mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Nah, lahan pertanian itu biasanya digusur atau dialihkan sebagai lahan industri yang baru. Yang ketiga yaitu tersingkirnya atau hilangnya habitat alam, baik alam hayati maupun hewani. Nah, yang keempat ini yang lebih parahnya biasanya terjadi pencemaran air, udara, dan tanah karena ketidakdisiplinan manusia maupun akibat dari industrialisasi yang tidak bertanggung jawab tadi. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkannya secara benar dan menggunakannya secara bijak tentang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi ini agar dampaknya dapat bermanfaat bagi kita semua untuk masa depan kita bersama. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.